Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masih dalam episode 18 Oktober. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kiranya sepanjang hari ini kami ada dalam tuntunan firman Tuhan, ada dalam arahan Roh-Mu, sehingga kami boleh bersukacita menjalani hari-hari kami. Kami boleh berkemenangan dalam tuntunan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, Allah berkenan ditemukan orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Allah berkenan ditemukan orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Saya bacakan dari kitab Yesaya pasal yang ke-65 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya ini ditulis sekitar tahun 125 sebelum Masehi. Artinya saudara, jauh sebelum Yesus datang ke dunia sudah dinubuatkan bahwa batas-batas antara Israel dan non-Israel akan berakhir. Kita tahu saudara bahwa Allah berbicara lewat orang-orang pilihannya, yaitu suku Israel. Dan kita melihat di dalam Alkitab juga nabi-nabi yang Tuhan berbicara adalah orang-orang Israel. Semuanya nabi adalah orang-orang Israel. Tetapi di dalam renungan kita ini menyatakan kepada kita bahwa Allah akan menyatakan dirinya bukan lagi berdasarkan batas-batas suku itu, batas-batas umat pilihan itu, tetapi berkenan ditemukan oleh siapa saja yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat karya Kristus di kayu salib telah membuka pintu untuk siapa saja yang sungguh-sungguh mau mencarinya, untuk siapa saja yang mau menerima anugerah yang Tuhan sudah berikan. Dan kita melihat sementara orang pilihan, umat Israel, bangsa perjanjian, mereka tetap berkeras hati menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tetap menolak bahwa Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi saudara, bangsa ini tetap menolak dan kita melihat mereka tidak mendapatkan anugerah yang sudah diberikan Allah. Dan justru kita melihat bahwa Allah telah beralih kepada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang tadinya bukan orang yang memanggil nama Tuhan. Kita orang yang tidak masuk dalam umat pilihan itu, tetapi kita boleh mendapatkan anugerah itu. Oleh karena bangsa pilihan ini, mereka tidak menjadi berkat. Mereka tidak mau dipakai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada semacam penelitian yang dilakukan di antara orang-orang yang rajin bergereja, menemukan bahwa ternyata di antara orang yang rajin bergereja, banyak yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak saudara di antara orang-orang yang rajin bergereja belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagaimana dengan orang yang malas bergereja?
Bagaimana orang yang tidak punya hati bergereja? Bagaimana dengan orang yang sepanjang tahun tidak pernah ke gereja? Mungkin hanya Natalan saja ke gereja. Artinya mereka tidak mungkin menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dalam penelitian ini ditemukan banyak orang ke gereja hanya karena mewarisi agama orang tua. Banyak mereka menjadi Kristen hanya karena orang tua mereka Kristen, nenek moyang mereka Kristen, sehingga mereka Kristen. Bukan karena mereka mengalami Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan karena mereka menerima anugerah Tuhan, sehingga mereka menjadi status orang Kristen. Ada juga yang menjadi rajin ke gereja hanya karena ikut teman atau karena ikut pasangan. Orang-orang seperti ini pun akan menjadi sulit, saudara, menerima Kristus. Ada karena kebutuhan sosial. Dan studi ini menemukan bahwa semakin lama orang-orang ini di gereja tanpa menerima Tuhan, semakin kecil kemungkinan mereka menerima menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka sampai akhir hayat mereka. Ini mengerikan, saudara. Dalam renungan kita pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan hanya status sebagai orang Kristen saja, tapi kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mari kita lewat renungan ini mengajak kita sekalian supaya kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa dibohongin, saudara, ya. Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka itu, saudara, mari kita mengoreksi diri kita. Biarlah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan sungguh-sungguh hati, supaya kita boleh berkenan menemukan Tuhan, supaya kita boleh bersekutu indah bersama dengan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus memberkati, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.